Bapak dan Ibu sekalian, pada 14 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo mengadakan sidang kabinet terbatas untuk membahas polusi udara di Jakarta yang tahun lalu itu memburuk ya dalam beberapa bulan terakhir. Pada rapat tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan para jajarannya untuk bertindak memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Salah satu tindakan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah untuk meningkatkan kualitas bahan bakar minyak ke Euro 5 bahkan Euro 6. WHO, saya kutip lagi, polusi udara di Indonesia menyebabkan lebih dari 60.000 kematian prematur setiap tahunnya di Indonesia dan sekitar 27% kematian akibat stroke dan penyakit kardiovaskular yang menyebabkan serangan jantung bersumber dari polusi ini. Untuk memperkuat bahwa exposure di jalan raya itu ternyata memang sangat tinggi. Ini adalah salah satu konsideran kenapa kok BBM, bahan bakar minyak itu harus diperbaiki. Dari yang kami coba pelajari, kira-kira kenaikan biayanya di asumsi kami di sini adalah sekitar Rp200 per liter ya. Cuman memang kami abis itu membuat beberapa skenario lain atau kayak sensitivity. Bagaimana kalau dia ternyata lebih mahal dari Rp200 per liter, tapi most likely sih mungkin akan sekitar di angka Rp200-300 per liter. Nah, mungkin yang menjadi PR adalah nantinya ya bagaimana pemerintah nanti ke depannya bisa menyiapkan paket-paket insentif mungkin ya untuk meredam mungkin dampak-dampak atau shock yang mungkin akan muncul dari misalnya kebijakan yang diterapkan ini gitu. Mungkin ada satu ungkapan yang cukup menarik, itu adalah ya it will get worse before it gets better. Jadi mungkin memang di awal kita akan merasakan shock yang cukup tinggi menyebabkan inflasi gitu ya, tapi ke depannya nanti itu akan sedikit demi sedikit dengan insentif atau kebijakan yang tepat akan bisa teredam. Upaya dari Kementerian untuk kualitas BBM sebenarnya kalau dari Kementerian Perhubungan itu untuk pembatasan usia kendaraan. Jadi untuk BBM sendiri bukan naungan dari Kementerian Perhubungan langsung, tapi dampak dari polusi udara itu mungkin dari Kementerian Perhubungan hanya ke kendaraannya sesuai dengan tupoksi Kementerian Perhubungan. Untuk sektor transportasi ini kan sesuai studi ini kontribusi tinggi sekali ke polusi udara ya, dan untuk action plan atau kebijakan yang dibutuhkan ini bisa mengikuti avoid, save, improve policy gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk mengurangi mobilitas dan untuk mobilitas yang tidak bisa dihindari kita usahakan menggunakan transportasi publik. Jadi integrasi transportasi publik itu adalah salah satu langkah yang penting untuk kita pastikan berjalan gitu ya, terutama di Jakarta dan kota sekitarnya. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah untuk menggunakan bahan bakar yang rendah emisi. Jadi saat ini bahan bakar yang mayoritas digunakan oleh konsumen itu adalah bahan bakar yang memiliki tinggi sulfur yang sangat berbahaya pada kondisi kesehatan. Jadi ini dengan adanya roadmap untuk BBM rendah sulfur, BBM berkualitas tinggi, ini diharapkan ini bisa diimplementasikan dan juga menjadi diimplementasikan sehingga mengurangi dampak kesehatan atau dampak terhadap masyarakat.